Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman sekalian. Jadi, pada kesempatan kali ini saya akan coba untuk menjelaskan mengenai jumlahan dan selisih tangen atau tan gitu ya. Nah, di dua video sebelumnya kita sudah membahas mengenai penjumlahan dan selisih daripada sin dan kos. Nah, maka pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada jumlahan dan selisih tan. Sebetulnya penurunan rumusnya itu cukup mirip-mirip juga ya. Jadi masih berkaitan dengan materi sebelumnya yaitu mengenai jumlahan dan selisih cos dan sin. Nah, langsung saja ya kita lakukan penurunan rumusnya ya. Nah, jadi nanti akan ada dua rumus gitu ya, jumlahan dan selisih ya. Nah, yang pertama kita bahas dulu untuk jumlahan. Nah, jumlahan tangen artinya kan tan alfa plus beta ya, gitu ya. Ya, alfa plus beta. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya tan alfa plus beta? Ya, bagaimana cara kita mencari nilai daripada ini? Ya, rumusnya apa? Nah, sebetulnya kita harus ingat sifat tangen. Tangen itu adalah sin per cos ya. Jadi tan itu adalah sin per cos. Nah, anggap alfa plus beta itu adalah satu sudut gitu ya. Sebagai satu sudut. Maka ini menjadi tan alfa plus beta itu sama saja dengan sin alfa plus beta per cos alfa plus beta. Ya kan sama saja, nanti hasilnya tan alfa plus beta. Nah, maka sin alfa plus beta itu apa ya? Sesuai dengan rumus yang sudah kita temukan, sin alfa plus beta itu adalah sin alfa cos beta ditambah cos alfa sin beta per. Nah, cos alfa plus beta itu apa? Nah, itu ingat lagi rumusnya. Cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, lalu bagaimana? Apakah sudah selesai sampai sini? Nah, bentuk ini teman-teman sekalian kita bisa sederhanakan dengan cara membagi kedua pecahan, kedua pembilang dan penyebut ini dengan ya kita bagi dengan cos alfa cos beta ya. Sebetulnya nilainya kan sama aja, tapi ini kita bagi dengan cos alfa cos beta. Kedua ruas ya, bukan kedua ruas sih, kedua pembilang dan penyebut gitu ya. Nah, yang atas dan yang bawah. Nah, maka ini menjadi kalau misalkan kita tulis jadinya sin alfa cos beta plus cos alfa sin beta per cos alfa cos beta. Per lagi per ya, ini yang gedenya cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Nah, ini kan dibagi juga dengan cos alfa cos beta, berarti menjadi per cos alfa cos beta. Nah, ini bisa kita pecah ya. Bisa kita pecah menjadi sin alfa cos beta per ya, ini per cos alfa cos beta ditambah dengan cos alfa sin beta per cos alfa cos beta per ya, per ini juga kita pecah jadinya cos alfa cos beta per cos alfa cos beta min sin alfa sin beta per cos alfa cos beta. Oke. Nah, dari sini sebetulnya udah gampang nih sebetulnya. Kita lihat dari yang atas. Cos alfa sin alfa ini sama dengan tan alfa. Cos beta coret-coret jadinya 1 gitu ya. Maka ini jadi yang atas tan alfa. Sin per cos kan tan. Berarti ini sudutnya apa? Alfa. Berarti tan alfa ya. Nah, cos alfa coret jadinya 1. Berarti 1 kali sin beta cos beta. Apa itu?
Ya, itu kan cos gitu. Berarti kok itu kan tan, maaf ya, itu tan beta. Maka ini ditambah dengan tan beta. 1 kali tan beta. Nanti jadinya tan beta per ya. Nah, cos alfa cos beta dibagi cos alfa cos beta ya, ini otomatis jadi 1 aja, 1. Berarti 1 ya dikurang dengan sin alfa cos alfa. Ya, ini tan alfa berarti ya. Tan alfa. Nah, sin beta cos beta. Nah, ini kan sama saja dengan tan beta. Nah, maka didapat rumusnya ya. Kalau sudah diterjemahkan, wah ini ternyata jadi lebih simple dibanding yang awal. Nah, maka rumus tan jumlah itu adalah ini ya. Tan alfa plus beta, ternyata itu rumusnya adalah tan alfa plus tan beta per 1 min tan alfa tan beta. Nah, ini kayak saya kotakin. Nah, ini saya kotakin. Oke, nah ini biar ingat. Jadi rumusnya adalah ini. Ya, penurunan rumusnya tuh seperti ini gitu. Memang cukup panjang. Terlihat panjang tapi sebetulnya mudah. Ya, maka tan alfa plus beta itu adalah rumusnya ini. Nah, bagaimana dengan selisih? Selisih sebetulnya gampang ya. Ya, gampang. Yaitu kita jadikan tan alfa minus beta ya kan. Itu nilainya adalah sama dengan tan alfa plus minus beta ya. Sudutnya jadi min alfa betanya. Ini kan tapi sebetulnya sama aja kayak alfa minus beta, tapi ini diubah jadi plus tapi ininya min. Nah, maka kita sudah bisa menggunakan rumus jumlahan tan. Ya. Jadinya tan alfa plus tan minus beta ya. Per 1 min tan alfa kali tan minus beta. Ganti sudutnya jadi min karena di sini min. Nah, maka tan alfa. Nah, ini kan tan kalau sudutnya negatif, di dalamnya ini negatif. Ini kan sudut negatif, berarti tannya juga jadi bernilai negatif. Jadi ditambah min tan beta per 1 minus tan alfa dikali, nah ini sama jadinya min juga, min tan beta. Maka ini menjadi tan alfa. Nah, plus ketemu min, jadinya min tan beta per 1 min tan alfa. Nah, ini min ketemu min, jadinya plus tan alfa kali tan beta. Nah, maka didapat rumus selisih tan. Ya, rumusnya adalah ini. Tan alfa min beta adalah tan alfa dikurang tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Nah, ini rumusnya. Ini saya kotakin lagi. Nah, jadi dapat dari mana rumusnya itu seperti ini, teman-teman ya. Jadi jangan bingung ya. Jadi jangan sampai lupa ya. Jadi jangan sampai lupa rumusnya itu seperti ini. Kalau lupa ya, setidaknya sudah saya berikan penurunan rumusnya. Jadi kalau lupa bisa tahu nih, bisa nurunin sendiri rumusnya itu dapat dari mana gitu. Jadi jangan dibuat sulit sendiri dengan cara menghafalkan rumusnya. Sebetulnya rumus itu kelamaan itu hafal. Kalau misalkan tahu pertama penurunan rumusnya, yang kedua sering latihan soal. Itu kuncinya untuk hafal rumus. Untuk memahami dan menghafal rumus. Oke. Nah, jadi itu mengenai penjumlahan dan selisih tangen. Nah, lalu bagaimana penerapannya? Atau contoh soalnya bagaimana? Nah, akan saya berikan di sini. Example, oke. Bagaimana contoh soalnya? Oke, yang pertama ya, soal pertama saya akan berikan seperti ini. Nilai dari tan 50 derajat dikurang tan 20 derajat per pernya kok jelek ya, per 1 plus tan 50 derajat tan 20 derajat adalah ya. Nah, ini merupakan pertanyaannya. Bagaimana cara kita menjawabnya?
Nah, ini jawaban. Nah, ini kan sebetulnya ya teman-teman, tan 50 derajat min tan 20 per 1 plus tan 50 tan 20 ini kan mengikuti sebetulnya bentuk umum dari rumus selisih tan ya. Boleh lihat di sini. Tan alfa min tan beta. Ini berarti kan ganti aja di 50-nya jadi alfa, 20 derajatnya jadi beta. Tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Mengikuti kan? Mengikuti bentuk rumusnya. Nah, berarti ini dapat kita ubah menjadi tan ini, tan alfa, alfanya kan 50, min beta, betanya 30, betanya 20. Berarti ini sama saja dengan tan 50 min 20 ya. Nah, ini berarti kan sama dengan tan 30. Nah, tan 30 bisa dilihat di tabel trigonometri. Tan 30 adalah akar 3 per 3 atau sepertiga akar 3. Sepertiga akar 3. Udah ya, ini soal gampang ya. Soal gampang. Nah, jadi kenapa saya berikan contoh soal seperti ini? Karena rumus itu jangan dilihat dari satu sisi aja. Ya, jangan melihat tan alfa min beta itu sebagai tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Tapi lihatlah dari sudut pandang yang lain bahwa tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta adalah tan alfa min beta. Jadi jangan melihat dari kiri ke kanan, tapi harus lihat juga dari kanan ke kiri. Nah, itulah gunanya saya mengeluarkan soal ini. Nah, jadi biar terbiasa teman-teman gitu. Ya, jadi biar terbiasa. Nah, ini mungkin saya hanya berikan satu soal yang seperti ini ya. Nah, mungkin nanti bisa dicoba-coba soal yang sejenis dengan menggunakan ini. Rumus yang ini. Oke. Oke, saya akan coba keluarkan soal lain. Nomor 2 ya. Nomor 2. Diketahui sin A sama dengan 7/25 untuk pi per 2 A pi dan cos B sama dengan 5/13 untuk 0 B pi per 2. Maka nilai tan A min B adalah oke ya. Nah, bagaimana cara kita mengerjakan soal yang kedua? Diketahui sin A 7/25 untuk pi per 2 untuk sudutnya itu nilainya antara 90 derajat ya. Pi per 2 kan 180. Pi kan 180 derajat. Maka 180 derajat bagi 2 adalah 90 derajat. Berarti sudutnya itu letaknya antara 90 derajat sampai pi itu 180 derajat. Berarti A ini ya, ini saya ubah ganti warnanya. Ini 90 derajat ya. Ini 180 derajat. Berarti letaknya ini berada di kuadran berapa? Kuadran 2 untuk sudut A. Artinya di kuadran 2 yang positif itu apa? Yang positif itu sin ya. Jangan lupa ya teman-teman, kuadran 2 itu sin. Nah, sedangkan untuk cos B itu adalah 5/13. Nah, untuk B itu letaknya antara 0 sampai dengan 90 derajat ya. Pi per 2 itu 90 derajat. Nah, maka letaknya di kuadran 1. Oke, artinya kalau di kuadran 1 semuanya positif ya. Nah, ditanya nilai tan A min B ya. Nah, kita lihat yang ditanyakan tan A min B. Tan A min B berarti itu sama saja dengan tan alfa min beta ya, tapi angkanya aja, hurufnya diganti. Berarti kalau misalkan untuk mencari tan A min B, kita perlu nilai tan A sama tan B. Nah, tapi kita di sini dapatnya nilai sin sama cos. Nah, maka kita sebetulnya bisa mencari nilai tan A dan tan B dari informasi ini, dari informasi sin A dan cos B. Bagaimana cara mencarinya ya? Gunakan segitiga siku-siku. Ya, bayangkan.
Ini saya kasih jawaban, tulisan jawaban ya. Misalkan ada segitiga, kita bikin segitiga siku-siku yang A ya. Terus ada sudut A. Sudut A ya diketahui nilai sin A itu 7/25. Artinya ya, sin itu kan apa? Depan per miring. Depannya sudut berarti yang mana? Yang ini ya. Depannya sudut yang ini. Per miring. Miringnya 25 panjangnya, berarti panjang sisi miringnya 25. Nah, karena ini segitiga siku-siku, artinya kita bisa menggunakan rumus Pitagoras untuk mencari nilai yang ini, yang di sini ya. Nah, ini saya nggak perlu mengulang lah ya Pitagorasnya atau menyebutkan Pitagorasnya gimana prosesnya. Langsung saja dapat nanti kalau misalkan dihitung-hitung dengan menggunakan rumus A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, itu dapat nilainya adalah 24. Artinya ya, ingat bahwa nilai tan itu apa? Tan itu adalah depan per samping ya, desa. Nah, maka nilainya adalah depannya berapa? Nilai panjang sisinya 7. 7 per sampingnya 24. Tapi ingat bahwa, yang harus diingat ya, tan itu tan A. A itu berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Berarti kuadran 2 itu tan itu negatif. Nah, maka tan A itu adalah minus 7/24. Itu yang harus di note ya. Nah, maka nilai tan A adalah minus 7/24. Sekarang yang B. Ini siku-siku ya, saya lupa. Nah, ini siku-siku, ini siku-siku. Nah, sekarang yang B ya, yang B, cos B itu adalah 5/13. Cos itu apa? Samping per miring, berarti sampingnya 5, panjang sisnya, miringnya 13. Nah, berarti ini pakai triple Pitagoras ya. Langsung aja ini 12 gitu. Nah, maka tan B itu, tan B, ingat, tan B depan per samping. Berarti 12 depannya, miringnya 5. Nah, karena di kuadran 1 semuanya positif, maka tetap biarin positif 12/5. Sekarang yang ditanya apa? Ya, yang ditanya adalah tan A min B. Nah, tan A min B, ya nanti masukin. Kan rumusnya apa? Tan A min tan B per 1 plus tan A kali tan B. Ya. Nah, tan A itu adalah minus 7/24 ya. Minus 7/24 dikurang dengan tan B 12/5 per 1 plus minus 7/24, tan B-nya berapa? 12/5 ya. Nah, ini seperti itu. Nah, ini bisa gunakan kalkulator sendiri atau mau hitung sendiri juga boleh. Tapi memang agak ribet ya angkanya. Jadi untuk mempersingkat penghitungan, saya mungkin akan gunakan kalkulator gitu. Nah, kalau misalkan menggunakan kalkulator, nanti akan didapat nilainya adalah gitu ya. Yang di atas ini jadinya minus 323/120 per 1 plus ini jadinya berapa? Ini jadinya 7/10. Minus 7/10 ya, minus 7/10. Artinya ini berubah plusnya jadi minus, berarti minus 7/10. Berarti ini menjadi 1 min 7/10. 1 minus 7/10 adalah 1 minus 7/10 adalah 3/10. Ya. Nah, ini bisa dihitung. Ini jadinya minus 323/120 dikali dengan 10/3 ya. Coret-coret gitu ya. Coret-coret seperti itu. Nah, ini berarti jadinya minus 323, 12 kali 3, 36. Jadi minus 323 per 36. Nah, jawabannya adalah ini ya. Minus 323 per 36. Itu adalah nilai tan A min B.
Oke. Nah, berarti jelas ya. Nah, berarti jelas jawabannya adalah ini. Oke. Nah, ternyata ini soal gampang kan ya sebetulnya, tapi memang angkanya saja yang sedikit rumit gitu ya. Oke. Baik, seperti itu. Nah, saya akan berikan contoh soal yang ketiga ya. Jadi biar mantap pengetahuan dan pemahaman Anda mengenai penjumlahan dan selisih tan gitu ya. Nah, untuk soal yang keempat, maaf, soal yang ketiga. Maaf, soal ketiga. Soal yang ketiga itu diketahui X plus Y itu sama dengan 5pi per 3. Bentuk yang ekuivalen dengan tan X adalah, oke. Di sini kita disuruh mencari nilai tan X gitu ya. Nah, teman-teman, ingat bahwa kita bisa memanfaatkan penjumlahan dan selisih tangen untuk mencari nilainya ya. Nah, di sini kan diketahui bahwa ya X plus Y itu sama dengan 5pi per 3. Berarti kalau untuk nilai X-nya itu nilainya adalah 5pi per 3 min Y. Ini adalah tan X gitu ya. Ini adalah nilai X. X ini sudut ya, sudutnya. Y itu juga berupa sudut. Jadi kalau ada suatu sudut X ditambah dengan suatu sudut Y itu akan menghasilkan sudutnya itu adalah 5pi per 3 radian. Gitu. Ya. Nah, ini bisa kita ubah jadi sudut aja ya, dalam bentuk sudut. Ya, jangan radian, kayaknya agak susah. Nah, 5pi per 3, kalau misalkan dijadikan dalam bentuk sudut, itu nilainya adalah 300 ya. 300 derajat. Saya nggak perlu kasih tahu lah ya bagaimana cara mencarinya. Bisa lah ya dari radian ke sudutnya. Jadinya 5pi per 3 itu adalah 300 derajat minus Y gitu ya. Oke. 300 derajat minus Y. Nah, X itu kan sama dengan 300 derajat minus Y. Kita disuruh mencari nilai tan X gitu. Tan X itu nilainya berapa gitu. Nah, ingat bahwa tan X bisa kita ubah. X itu apa? X itu ternyata di sini dari definisi yang kita dapat adalah 300 derajat minus Y. Berarti ya tan X ini sama saja dengan 300 derajat. Tan X itu sama dengan tan 300 derajat minus Y. Nah, ini kan bisa kita gunakan selisih. Rumus selisih apa? Selisih tangen. Ya. Alfanya 300, betanya Y. Nah, berarti kita ganti yang sebelumnya tan alfa min tan beta per 1 plus tan alfa tan beta. Alfa ganti jadi 300, beta jadi Y, jadinya tan 300 derajat minus tan Y per 1 plus tan 300 derajat min tan Y. Nah, tan 300 derajat ya. Oke, ini kita gunakan sudut berelasi. 300 derajat itu kalau misalkan digambar itu adalah di kuadran 3. Maaf, di kuadran berapa? Di kuadran 4. Maaf, di kuadran 4. Nah, kalau di kuadran 4 berarti nilainya negatif. Berarti ini pasti nilainya negatif. Negatif tan 300 derajat ya. 300 derajat itu berarti di kuadran 4, berarti kuadran 4 itu gunakan 360 derajat minus alfa. Nah, 360 minus berapa yang sama dengan 300? Berarti alfanya adalah 60 ya, 60 derajat gitu. Nah, ini berarti jadinya min tan 60 derajat gitu. Tan 60 derajat min tan Y per
per 1 plus ya. 1 plus sama tan 300 derajat itu jadinya min tan 60 derajat. Ya, karena di kuadran 3 ya. Ini bukan dikurang ya, tapi dikali. Dikali tan Y. Dikali dengan tan Y. Berarti min tan 60 derajat itu adalah berapa? 60 derajat itu berapa? Akar 3 ya. Jadi min akar 3 min tan Y per banget. 1 plus min akar 3 tan Y ya. Berarti ini sama dengan ya. Jadinya sama dengan min akar 3 min tan Y per 1 minus akar 3 tan Y ya. Nah, ini sebetulnya sudah benar gitu ya. Cuman mungkin kalau mau disederhanakan lagi bisa ya. Mau disederhanakan lagi bisa. Tapi sebenarnya ini sudah cukup gitu ya. Min akar 3 min tan Y itu sudah betul gitu ya. Nah, ini tapi kan kalau mau disederhanain lagi boleh ya, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke. Yang penting ini konsep dasar itu sudah paham. Oke ya. Jadi seperti ini. Oke, baik. Mungkin sudah 3 soal saya bahas dan saya rasa ini sudah cukup. Mungkin kita harus mengakhiri pertemuan kita pada video kali ini. Mohon maaf ya bila ada kesalahan dalam saya menjelaskan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi